Insya Allah semuanya bisa bermanfaat dan kita petik. Yang paling penting lagi adalah, ayo dong tahajud, mau kapan lagi? Belum tentu antum hidup besok. Udah itu aja dah kuncinya dah ya. Karena tahajud itu sangat nikmat luar biasa. Iya kan? Alam terbaik adalah hati. Jadi ketika hatinya memang pengen bangun, insya Allah mudahkan. Itu apa sih Ustaz penyebab kadang-kadang ya pengen tahu aja, maksudnya pasti kan Aladinnya ke tips gimana bisa tahajud, tapi kan nih halangannya ini nih Ustaz. Kira-kira apa Ustaz? Ustaz, nih kalau ngomongin tahajud ya Ustaz ya, itu susah banget Ustaz. Benar. Susah. Mau tidur awal, mau tidur sebelum Isya, habis Isya, enggak juga. Maksudnya ya susah lah, susah banget. Bangun-bangun 14 udah subuh, ya udah subuh. Itu apa sih Ustaz penyebab kadang-kadang ya pengen tahu aja, maksudnya pasti kan Aladinnya ke tips gimana bisa tahajud, tapi kan nih halangannya ini nih Ustaz. Kira-kira apa Ustaz? Datanya apa? Halangannya. Ana hampir belakangan ini saat mandi malam jam 3 Itu junub apa mau tahajud loh? ada kebiasaan saat mandi. Pulang malam apa gimana? Pokoknya bangun tidur, kalau mau sahur ya ana sahur, belum sahur ana mandi. Nah habis itu ana tahajudnya selalu mau deket subuh. Saat itu gimana Ustaz? Ya, taib. Alhamdulillah, wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Ada banyak kiat-kiat ya. Kenapa kita sulit bangun malam? Tengah malam. Kenapa kita sulit tahajud? Di antaranya disampaikan oleh para ulama salaf. Ya. Di antara sebab orang bangun malam itu sulit untuk tahajud, satu, nggak ada niat bangun malam. Emang gak ada niat. Niat ya. Ya kan, kalau niat kan pasti ada orang loh bangun jam 2 ke pasar. Ada nggak? Ada. Ada. Bangun jam 2 ke pasar. Nonton bola Tata. Nonton bola. Kenapa dia bangun? Niat mau nonton bola. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga. Ada orang bangun malam, ya, maling kan? Iya. Jadi semua kembali kepada kemauannya, niatnya. Maka poin yang pertama, nggak ada niat dia. Makanya kalau nggak ada niat ya gimana mau bangun. Kedua, terlalu lelah dan tidak tidur siang. Maka ada sunnah apa tadi? Tidur cepat. Tidur bukan, ada siang. sunnah tidur siang. Qailullah, juga qailullah, walaupun cuman sebentar. Tidur Lah kan siang. kita kerja gimana Tat? Nah itu kalau bisa ya, kalau bisa yang memang ada waktu tidur sebentar. Dan kalaupun dia tidak tidur siang ya jangan terlalu lelah. Kemudian yang ketiga, kenapa orang banyak yang sulit bangun malam tidak segera tidur di awal malam? Awal malam tuh Habis Isya bro. habis Isya. Jadi yang bagus itu habis Isya dia langsung tidur. Lah, lu tidur jam berapa? Ana alhamdulillah sih selama ini karena kebiasaan bangun jam 3 gitu, ya jam 10 lah paling telat. Ya, lebih bagus lagi dikurangin ya jam 8. Pokoknya habis Isya aja. Karena makruh orang tidur sebelum salat Isya. Makanya ya ditakutkan tadi Isya tertinggal. Makanya bagus tidurnya habis Isya. Ya pokoknya jangan terlalu malam lah. Boleh tidur agak sedikit ya jam 9, 10. Kalau memang ya murojaah, menuntut ilmu ya. Bahkan nggak boleh begadang walaupun menuntut ilmu. Karena bisa membuat dia jadi terlambat bangun subuh. Kemudian yang keempat, nyamannya tempat untuk tidur. Kelewat nyaman juga nggak? Salah ya. Kayak ada orang dulu tidur ya tidurnya tuh di atas pohon kelapa gitu loh yang udah ditebang. Jadi begitu jam berapa. Ya, memang saya lihat juga dalam kitab-kitab fikih seperti Sahih Fikih Sunnah, sebab orang tidak tahajud itu karena terlalu nyamannya tempat tidur, betul nggak? Kan ada tempat tidur kan nyaman banget bro. Iya. Bantalnya itu dari angsa. leher angsa. Masya Bukan Allah. berulang lehernya, yang mahal tuh leher. Leher ya. Terus ada lagi pakai AC lagi. Waduh, belum lagi selimut hidup.
Anak nggak ngerti tadi Jod apa Jod? Ular. Iya. Masya Allah. Ya, makanya yang keempat tuh nyamannya tempat untuk tidur. Serba salah juga sampai sekarang ya, nggak nyamannya. Tapi sebenarnya kalau hatinya udah kena, insya Allah bangun. Coba ajan berkumandang, jam ajan kan ada jam bisa ajan. Iya. Apalagi handphone. Iya pakai alarm. Tapi dia tetap aja terlambat. Tetap aja nggak bisa. Kenapa? Karena alarm terbaik adalah hati. Iya kan? Alarm terbaik adalah hati. Jadi ketika hatinya memang pengen bangun, insya Allah mudahkan. Kemudian kelima nih, tidak ikhlas dalam beribadah. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya orangnya emang nggak ikhlas gitu ibadahnya. Segala sesuatunya pengennya dilihat orang, gitu kan? Kalau tahajud kan kagak kelihatan, bro. Kadang-kadang kan posting. Akhirnya bisa tahajud. Akhirnya bisa tahajud. Malam ini sunyi sepi di jam 2.30. Jago banget tuh bikin ya. Iya. Jod ya? Enggak, itu lo. Jadi kenapa orang susah tahajud ya nggak ikhlas dalam beribadah, sehingga begitu biasanya ria pengen pamer ya akhirnya sulit untuk bisa tahajud. Kemudian tidak khusyuk dalam beribadah, gara-gara tidak khusyuk dalam beribadahnya ya sholatnya asal-asalan, nggak khusyuk, maka tahajudnya susah banget. Ini maksudnya khusyuk sholat bukan sholat wajibnya? Wajibnya. Itu pengaruh ya? Bisa ngaruh ya Tete? Ngaruh kayak gitu tuh. Tahajud tuh banyak mengaruh ke apa yang dilakukan oleh kita. Jadi aspeknya banyak. Banyak gitu loh. Ya kita kalau sholat asal-asalan wajib, gimana sunnah tuh? Wajib aja jarang ke masjid, terlambat terus. Gimana tahajud mau bangun? Kapan saat anak ingat sama antum di Masjid As-Saff, waktu anak habis selesai Isya, habis Ba'diyah, anak bilang, anak witir dulu, takut kan. Nah sejak itu saat anak habis Isya, Ba'diyah, anak witir. Nggak apa-apa. Tapi di masjid. Iya, nggak apa-apa. Ya, yang penting witir itu sebelum tidur atau habis Isya. Dan itu memang ada riwayatnya, karena waktu sholat witir itu habis Isya. Ya, dan kalau mau sebelum tidur. Nabi ngasih tahu kepada Abu Hurairah, kemudian Abu Darda, ada satu lagi saya lupa sahabat Nabi. 3 riwayat ini Nabi menyuruh witir sebelum tidur. Termasuk ada riwayat witir habis Isya, nggak apa-apa. Apalagi yang capek takut nanti nggak bangun, nggak dapat witir, ya mendingan. Jadi kalau kuat sehat, mendingan witirnya di akhir malam. Tapi kalau ada capek dah kayaknya gue berat nih, itu malam nggak bangun, witirnya habis Isya. Tapi batas akhir tahajud? Batas akhir masuk subuh loh. Masuk subuh ya berarti udah selesai. Berarti anak masih aman tuh ketika bangun jam 3, jam 4 masih aman lah. Ya kan sekarang tahajud jam berapa? Subuh jam berapa? 4.15. Nah, masih jam 4 juga masih aman gitu ya. Baik. Kemudian, ini yang ketujuh nih. Tidak bergaul dengan orang soleh. Hah? Gimana ceritanya saat? Iya, jadi kalau orang ngaruh juga gitu. Iya, ngaruh gitu ya. Ente gaulnya sama orang gak bener. Ya, sama orang yang banyak maksiatnya. Malam-malam gak bangun. Segitunya ya. Masya Allah. Itu benar-benar dipilih orang yang bangun ya, Tat? Masya Allah. Yang ngedoa yang ngerjain dikit, yang tugas banyak. Kalau siang kan yang ngerjain banyak, yang tugas dikit. Kalau malam kan sampai Allah sendiri turun ke langit. Oke, makanya penting deh bergaul sama orang soleh dah. Kenapa? Karena ternyata ada efeknya sehingga memudahkan kita untuk tahajud. Kemudian kurangnya rasa cinta kepada Allah. Ya, mahabbah sama Allahnya kurang. Ya, kadang-kadang lebih membela urusan dunia daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kecintaan Allah harus dipupuk. Bagaimana cara memupuknya? Ya diantaranya dengan melakukan ibadah pada waktunya dan lain sebagainya. Kemudian terlalu banyak makan dan minum. Nah, sate 15 tusuk. Ini masalah ini.
Karena banyak makan, banyak minum, ini susah bangun Masya ya. Allah. Kemudian yang ke-10, tidak berdoa dan wudhu sebelum tidur. Itu tahajud ini bukan sebuah amal yang ecek-ecek sampai dipilih. Iya benar-benar dipilih saja. Benar-benar dipilih nih. Dan mudah-mudahan kita kepilih dah. Insyaallah. Makanya kita belajar nih tujuannya supaya ini tahu trik-triknya nih. Oh, gua gara-gara terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, ini susah dah. Bahkan nomor 11, tidur dengan cara miring ke kiri. Nah, ini bikin orang jadi ya, karena ada penjelasan kedokterannya loh. Kalau miring ke kanan tuh bisa cepat bangun katanya. Makanya sunnahnya ke kanan. Kalau miring ke kiri katanya ini tuh ke apa ya? Jadi sehingga akhirnya anak kan pasang ring misalnya, ya kan sudah 3 ring sama 2 balon. Jujur aja gitu ya, buat Gianters. Jadi kalau misalnya karena sudah ada benda asing di sini, kalau tidur ke kiri kita terasa sakit. nah, berarti lu ke kanan disuruhnya, disuruhnya Masya ke Allah. kanan gitu. Jadi ada hikmah, Ada ya. hikmahnya. luar Ya biasa. biar cepat bangun. Tahajud. Masya Ya, Allah. diring aja lagi. Kemudian banyak melakukan dosa dan maksiat. Innalillahi wa inna ilaihi. Aduh, makanya ada orang yang nanya, saya udah tidur lebih awal ya, tapi nggak bangun juga. Mungkin dosamu di siang hari yang membuat kau jadi tidak bangun. Masya Allah. Banyak yang efeknya ya. Banyak banget, Sat. Kemudian 13, tidak memiliki pasangan hidup yang selalu mengajak dan mengingatkan. Istrinya juga kagak bangun nih, ya kan enak ya kalau suami istri saling membangunkan. Makanya Allah merahmati suami yang bangun malam, kemudian sholat dan membangunkan istrinya. Nah ini mumpung masih di sini saat nih, apa nih saat istri Ana tuh memang itu habis isya dia tidur. Kadang sebelum isya dia udah tidur. Jadi dia isanya karena dia bangun 2:30 pagi. Jadi isanya di jam Nggak segitu. boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Waktu isya itu paling akhir sampai tengah malam. Oh. Ya kecuali darurat. Ada yang membolehkan setelah itu kalau darurat. Jadi jangan, dan tidur sebelum isya itu makruh, bro. Makruh, tidur sebelum isya itu makruh. Maka lebih baik isya dulu baru tidur. Ya. Dan jangan sholat isya sekalian tahajud. Kan ada orang gitu kan. Iya sekalian. Ya. Sat. Kalau sholat dia tidur jam 11, bangun sekalian tahajud, sekalian isya, sekalian tahajud, boleh tuh, bro. Karena udah tidur kan apalagi ya. Itu boleh dia melakukan itu. Walaupun belum tengah malam. Ya, itu panjang tuh pembahasannya tuh. Taib. Kemudian, nah ini dia ke-14, mengkonsumsi makanan yang haram. Berpengaruh tuh kepada tahajud. Kemudian ini dia nih, nggak tahu dalil keutamaan tahajud. Jadi kalau orang tahu dalil keutamaan tahajud itu apa, A, B, C, D, E, F, G, ya Allah, saya harus ngerjain. Rugi banget ya. Rugi banget. Kan ente kalau tahu suatu produk, ada barangnya, kualitasnya, begini-begini, pasti kan, apa sih, unboxingnya enak Nyari. banget gitu loh. Benar-benar. Wah, pasti bukanya aja semangat, pelan-pelan. Makanya hendaklah Zainus semuanya, kalau pengen semangat tahajud, pelajari keutamaannya apa. Kenapa? Karena dengan melihat keutamaan itu jadi semangat. Kemudian nomor 16. Nah ini agak susah nih. Pikirannya dunianya lebih banyak mendominasi. Hidupnya duniawi mulu, bro. Dikit-dikit dunia, dikit-dikit dunia. Ya kangsuran kali saat. Jarang mikirin akhirat. Jarang mikirin kematian. Nah ini pengaruh kayak gini. Masya Allah. Ini banyak banget pengaruhnya. Ya, kemudian tidak menggunakan sarana Apa tuh? Pak? seperti jambeker. Oh. Kalau bisa jambeker nyambung ke keran air. Palu lah minimum saat itu. Ya. Jadi nggak menggunakan sarana, harusnya kan lagi jambeker. Ya, nyalainnya tuh jam 3:30, 4. Jadi jangan sekali doang. Iya. Dan jauh naruhnya. Trek. Ya, harusnya jauh. Kalau jauh kan jalan dulu dia. Berdiri. Iya, benar. Diri. Kemudian tidak berusaha menghilangkan rasa kantuk saat bangun malam. Ya bagusnya begitu bangun ya maksain diri. Maksain diri, dilawan lah. Iya. Ya dilawan. Terakhir nih, tidak mengetahui tipu daya setan. Setan itu kan kalau kita tidur ngikat dia tiga ikatan sama kita. Kita bangun baca doa,
alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apalagi ditambah alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bizikri. Apalagi ditambah dengan 3 surat 10 akhir surat Al-Imran. Oh, itu lepas satu ikatan tuh. Karena cuma yang pertama doang. Terus kalau dia wudu lepas 2 ikatan. Kalau dia sholat lepas 3 ikatan. Dan setan itu suka berbisik, malam masih panjang. Ada nggak suara begitu? Kalau kita bangun, nanti aja deh bro, masih panjang. Ada? Iya, ada. Iya. Itu dia tuh. Bahkan dulu, setan dulu, Masih setengah jam, masih sejaman. sejaman. Mau sore amat sih lu, ntar aja. Ya. Bahkan setan itu mengencingi kuping kita. Dan dia tidur di hidung kita. Maka sunnah kalau bangun tidur, Sinsyak di sini ini masukin air kemudian keluarin ya. Walaupun nggak wudu. Justru itu dulu baru wudu. Nah itu kan kalau bahasa bangun sendiri sama dibangunin sama pahalanya. Sama aja dah. Cuman kalau yang ngebangunin dapat rahmat. Kan rahimallah rajulan qama minal lail. Allah merahmati suami yang bangun malam lalu dia sholat dan bangunkan istrinya. Tapi Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian sholat dan bangunkan suaminya. Insyaallah. Dah, mudah-mudahan deh Insyaallah bisa kita laksanakan. nanti yang itu tadi saya bilang itu istri saya tuh. Iya, tidur jangan sebelum Isya. Iya. Yang pertama, yang kedua, jangan sholat malam dibarengin dengan Isya. Isya. Kalau dibarenginnya jam 11 nggak apa-apa. Justru bagus. Isya diakhirkan. Iya. Buat mereka apalagi yang nggak sholat di masjid kan. Ya seperti ibu-ibu. Tapi kalau waktu Isya itu sampai di jam 1 nggak boleh. Karena waktu Isya itu sampai tengah malam. Ya. Insyaallah. Baik. Ntar malam ya. Bangunin ya. Ya, ini bareng lah. Iya makanya nih. Iya, kan di sini kita turun. Ya insyaallah. Ya, betul. Saat kita ada di mana sih? Ini kita lagi di Kota Bunga ya. Tabungan. Di vilanya Pak Agus. Agus. Bukan Ustadz Agus. Ya, mudah-mudahan berkah vilanya ya insyaallah. Amin insyaallah. Yuk kita tutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah banyak apa yang kita dapatkan dari Ustadz Agus Hendra. Insya Allah semuanya bisa bermanfaat dan kita petik. Yang paling penting lagi adalah, ayo dong tahajud. Mau kapan lagi? Belum tentu antum hidup besok. Udah itu aja dah kuncinya dah ya. Karena tahajud itu sangat nikmat luar biasa. Insya Allah ya. Saya nggak pernah tahajud. Seumur saya nggak pernah tahajud. Saya belajar tahajud tahun 2016. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mencoba menjadi habit untuk tahajud itu. Masya Allah. Ini sebuah kenikmatan yang nggak bisa pakai kata-kata, pakai kalkulator nggak bisa disatukan kenikmatannya, masya Allah. Tolong doakan saya, teman saya, Siap. istiqomah bisa seperti yang Ustaz bilang kan menjadi orang-orang pilihan. Masya Allah. Amin. Insyaallah. Ya, semoga bermanfaat, Jayanur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.